Menyusul kesepakatan penyelesaian yang dicapai oleh para pihak, sesuai dengan pasal 126 CGS, pemain Inter, Lautaro Javier Martinez, dijatuhi sanksi berupa denda sebesar 5.000 euro. Hal ini diumumkan oleh FIGC dalam pernyataan resmi yang dirilis di situs resminya. Terhadap Kapten Nerazzurri, telah dibuka proses hukum atas pelanggaran pasal 4, ayat 1, dan pasal 37 dari Kode Etik Disiplin Olahraga, karena setelah pertandingan Juventus Inter yang berlangsung pada 16 Februari lalu dan merupakan bagian dari Giornata ke-25 Serie A, ia mengucapkan 2 kali ekspresi blasfem yang terlihat jelas dalam rekaman televisi, yang memiliki jaminan teknis dan dokumentasi penuh. Kesempatan untuk mendekati puncak klasemen yang diberikan Inter setelah hasil imbang melawan Parma gagal dimanfaatkan oleh Napoli asuhan Antonio Conte. Partenope hanya mampu bermain imbang dalam laga di Stadio Dall'Ara. Bologna yang dilatih Vincenzo Italiano menahan mereka dengan skor 1-1, sehingga jarak dengan Inter tetap tidak berubah di klasemen. Napoli unggul lebih dulu pada menit ke-18 lewat aksi impresif Andre Anguissa. Gelandang asal Kamerun itu berhasil melewati hadangan 3 pemain lawan sebelum menaklukkan Łukasz Skorupski dalam duel 1 lawan 1. Namun, di babak kedua, Bologna tampil dominan dan terus menekan Napoli, memaksa tim tamu bertahan di area pertahanan sendiri. Tekanan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil lewat gol spektakuler dan Endo. Menerima umpan dari Jens Odgaard, Endo mencetak gol dengan sontekan tumit cerdik yang mengangkat bola cukup tinggi untuk melewati Juan Jesus dan mengecoh Simone Scuffet. Di menit ke-90, Scuffet menjadi penyelamat Napoli dengan menepi sundulan berbahaya dari Emil Holm, sebelum Santiago Castro gagal memanfaatkan peluang emas dari jarak sangat dekat. Napoli sempat mengancam di masa tambahan waktu melalui tembakan Matias Oliveira yang diblok dengan baik oleh Federico Ravaglia. Hasil ini membuat Napoli tetap berada di jalur persaingan dengan Inter, meski kehilangan kesempatan emas untuk menekan lebih dekat. Sementara itu, Bologna harus puas menghentikan tren kemenangan beruntung mereka, tetapi tetap mengamankan 1 poin berharga dalam perjuangan menuju tiket Liga Champions. Setelah hasil imbang melawan Parma, pelatih Inter Simone Inzaghi kembali menjadi sorotan jelang laga besar di Allianz Arena melawan Bayern Munchen dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Dalam konferensi pers, Inzaghi membahas kesiapan timnya dan tantangan yang menanti mereka. Inzaghi menyatakan bahwa meski hasil melawan Parma mengecewakan, timnya tetap fokus menghadapi tantangan besar di Liga Champions. Menurutnya, Bayern Munchen adalah salah satu tim favorit bersama Real Madrid, tetapi Inter siap bertarung dengan kekuatan penuh meskipun beberapa pemain absen. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan tim saat bermain di stadion yang sulit ditaklukkan. Pelatih Inter ini juga menanggapi kritik terkait keputusannya dalam pertandingan melawan Parma. Ia mengungkapkan bahwa 4 dari 5 pergantian pemain yang dilakukannya disebabkan oleh cedera, bukan keputusan strategis. Ia juga menegaskan bahwa Lautaro Martinez hanya diizinkan bermain maksimal 45 menit sesuai kesepakatan dengan tim medis. Inzaghi mengakui bahwa Bayern adalah tim yang bermain dengan intensitas tinggi dan memiliki banyak pemain berkualitas. Meskipun Bayern juga mengalami beberapa absensi, mereka tetap menjadi lawan tangguh. Inter sendiri datang ke laga ini tanpa Aslani, Skorsing, Korea, tidak masuk daftar UEFA, serta Zielinski, Taremi, dan Dumfries yang tetap di Milan karena cedera. 2 musim lalu, Inzaghi menyebut Bayern sebagai tim yang tidak bisa dilawan. Namun, ia menegaskan bahwa Inter kini telah berkembang dan tampil lebih baik di fase grup dibanding sebelumnya. Ia juga mengomentari besarnya perbedaan anggaran antara Inter, Bayern, dan Real Madrid, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi fokus utama timnya. Pelatih Inter memuji Thomas Muller sebagai pemain dengan dedikasi luar biasa dan salah satu juara sejati. Mengenai absennya Jamal Musiala, Inzaghi mengakui bahwa itu adalah kehilangan besar bagi Bayern, tetapi mereka masih memiliki pemain berkualitas seperti Suri Gnabry dan Muller yang bisa mengisi posisi tersebut. Inzaghi menegaskan bahwa meskipun klub tidak menetapkan target spesifik musim ini, Inter tetap berjuang di semua kompetisi. Ia bangga dengan pencapaian timnya yang tetap kompetitif meskipun mengalami keterbatasan finansial dan cedera pemain. Inter akan menghadapi tantangan besar melawan Bayern Munchen, tetapi Inzaghi dan timnya tetap optimistis. Dengan persiapan matang dan mental juara, mereka berharap bisa meraih hasil positif di leg pertama perempat final Liga Champions ini. Menjelang pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich, kiper Inter Milan, Jan Sommer, turut hadir dalam konferensi pers di Allianz Arena bersama Simone Inzaghi.
Sommer berbicara tentang tantangan menghadapi mantan klubnya, kesiapan tim, dan strategi yang harus diterapkan. Sommer menyoroti pentingnya menjaga ketenangan dan memainkan gaya permainan Inter meskipun menghadapi tekanan tinggi dari Bayern. Besok adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami. Mereka melakukan pressing tinggi, agresif, dan merupakan tim yang kuat. Bagi kami, penting untuk memainkan permainan kami, menguasai bola dengan keberanian seperti yang selalu kami lakukan, dengan tujuan meraih kemenangan, ujar Sommer. Sommer memiliki kenangan indah di Allianz Arena, terutama saat ia mencatat rekor penyelamatan saat membela Borussia Mönchengladbach melawan Bayern pada Agustus 2022. Senang berada di sini dan kembali lagi. Saya senang bisa bermain untuk Inter melawan Bayern dan juga senang menjadi bagian dari Inter saat ini, katanya. Inter baru saja meraih hasil imbang melawan Parma yang membuat Sommer dan rekan-rekannya tidak puas. Kami tidak senang dengan hasil imbang itu. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Bahkan melawan Udinese, ada momen di mana terlalu mudah bagi lawan untuk menciptakan peluang. Kami adalah tim yang sangat kuat dalam bertahan ketika memiliki energi dan menjaga posisi. Hal-hal itu harus kami terapkan di lapangan, jelasnya. Inter menunjukkan performa pertahanan yang lebih solid di Liga Champions dibandingkan di Serie A, dan Sommer mengakui ada perbedaan tersebut. Selalu sulit untuk dijelaskan. Tujuan kami adalah membuat lawan sulit mencetak gol. Biasanya kami berhasil, dan di Liga Champions kami lebih baik dalam hal itu dibandingkan di Liga. Tapi kami tahu bahwa kami harus tampil lebih baik di setiap pertandingan, memberikan energi, berkomunikasi, menjaga posisi dan jarak dengan baik. Jika kami melakukan itu, akan lebih sulit bagi lawan untuk menciptakan peluang, katanya. Sommer menegaskan bahwa Inter akan fokus pada persiapan dan strategi yang sudah dirancang oleh pelatih Simone Inzaghi. Kita lihat saja nanti. Yang terpenting bagi kami adalah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Pelatih telah mengadakan pertemuan yang bagus, besok kami akan berbicara lagi. Kami harus bermain dengan keberanian, tetap kompak, menjaga jarak antar lini, dan setelah itu kita lihat bagaimana jalannya pertandingan, tutupnya. Tamu istimewa dalam acara Legendary Table yang digelar di dalam Stadion San Siro oleh Gestalt, Wesley Sneijder mengenang kisah menarik dari duel terakhir antara Inter dan Bayern Munchen di fase gugur Liga Champions, yang terjadi pada 2011. Saat itu, Inter meraih kemenangan bersejarah di Allianz Arena setelah sempat kalah di San Siro pada leg pertama. Saat saya kembali ke lorong setelah kekalahan itu, Louis van Gaal berjalan tepat di depan saya bersama Arjen Robben dan Frank Ribery, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Kami sudah menggenggam mereka." Saya mendengar semuanya, ungkap Sneijder. Momen tersebut menjadi titik balik yang membakar semangat gelandang Belanda itu. Saya langsung menantangnya, "Hei, pelatih, kamu memang menang 1-0 di sini, tapi masih ada pertandingan lain di Munich." Tapi dia terus tertawa, yakin itu akan menjadi laga yang mudah. Namun, pada akhirnya, kami menang 3-2 di sana, lanjutnya. Dalam acara tersebut, Sneijder juga menerima Ballon d'Or simbolis, seolah sebagai kompensasi atas penghargaan yang tak ia dapatkan pada 2010, tahun di mana ia mengantarkan Inter meraih gelar Liga Champions. Saat itu, saya berpikir bahwa memenangkan Ballon d'Or akan menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi impian saya adalah menjuarai Liga Champions. Ketika Patrick Kluivert menjuarai Liga Champions bersama Ajax pada 1995, saya berkata pada diri sendiri bahwa itulah trofi yang benar-benar saya inginkan, bukan Ballon d'Or yang hanya penghargaan individu, ujar Sneijder. Tapi sekarang, pada 2025, setelah 15 tahun berlalu, orang-orang masih membicarakannya, dan saya mulai merasa penghargaan ini punya makna lebih besar dibanding sekadar memenangkannya pada 2010, hanya untuk kemudian mendengar orang mengatakan saya tidak pantas mendapatkannya. Ini adalah hadiah yang membuat saya bahagia, tapi Liga Champions tetap lebih berarti bagi saya, tutupnya. Dalam kolomnya di Kicker, Lothar Matthaus menganalisis pertandingan antara Bayern Munchen dan Inter yang akan berlangsung besok. Ia menyoroti bagaimana absennya beberapa pemain kunci di kubu Bayern mempengaruhi status favorit mereka. Jika mereka memiliki Dayot Upamecano dan Alphonso Davies, ditambah Manuel Neuer dalam kondisi terbaik, mereka akan menjadi favorit. Namun, Bayern masih memiliki pemain dengan kualitas individu yang cukup untuk menentukan jalannya pertandingan, seperti Harry Kane, Leroy Sané, Michael Olise, dan Joshua Kimmich. Saya tidak melihat kualitas puncak semacam itu di Inter. Mereka berkembang sebagai sebuah kolektif selama bertahun-tahun. Berbicara lebih lanjut tentang Inter,
Mantan pemain yang pernah membela kedua klub tersebut itu menambahkan, Simone Inzaghi telah melatih Inter selama hampir 4 tahun, sesuatu yang cukup jarang terjadi di Italia dan ini menunjukkan kualitas pekerjaannya. Tim ini solid, kuat secara fisik, dan memiliki perpaduan sempurna antara pemain berpengalaman dan bakat muda. Bayern menghadapi tantangan yang sulit, meskipun beberapa pemain Inter seperti Henrikh Mkhitaryan dan Yann Sommer mungkin tidak akan menjadi starter di mantan klub mereka. Namun, keunggulan utama Inter adalah pengalaman mereka. Mantan bek Inter dan tim nasional Italia, Marco Materazzi, berbicara langsung dari San Siro dalam wawancara untuk seri menu di Giornata oleh Gesteat. Ia mengungkapkan makanan favoritnya saat menonton pertandingan, serta memberikan pandangannya tentang laga Liga Champions esok hari antara Inter dan Bayern Munich. Inter telah mencatat 8 clean sheet di Liga Champions sejauh ini, yang merupakan pencapaian luar biasa. Namun, laga berikutnya melawan Bayern tidak akan mudah karena kedua tim berada di level yang sama, dan mereka memiliki Harry Kane yang berambisi meraih trofi pertamanya. Materazzi juga membandingkan tim Inter saat ini dengan skuad treble 2010. Saya rasa tim Inter saat ini bermain lebih baik daripada tim saya dulu. Tetapi jika kami bertemu, kami tetap akan menang. Mungkin permainan kami tidak seindah mereka, tapi kami cukup kuat untuk mencetak gol. Bisa jadi skornya 1-0, tapi pasti bukan 3-0. Ia kemudian membandingkan dirinya dengan dua bek tengah ikonik lainnya, Alessandro Nesta dan Virgil van Dijk. Meski mengakui Van Dijk lebih baik dalam membangun serangan dan Nesta lebih unggul dalam tackle, pemenang Piala Dunia 2006 itu yakin dirinya adalah yang paling ditakuti. Saya besar dan saya benci kekalahan. Dalam wawancara lain yang dilakukan di atas lapangan Meazza, Materazzi juga mengenang momen ketika ia hampir bergabung dengan AC Milan. Saat itu saya jarang dimainkan di Inter dan ingin memastikan tempat di skuad Italia untuk Piala Dunia 2006 di Jerman. Saya berbicara dengan pelatih Marcelo Lippi, yang mengatakan bahwa jika saya bermain setidaknya 1 pertandingan setiap 10 laga, dia akan memanggil saya. Giacinto Facchetti, yang seperti seorang ayah bagi saya, meminta saya untuk tetap bertahan di Inter dan tidak menyeberang ke Milan karena mereka membutuhkan saya. Ia berjanji saya akan mendapatkan kesempatan bermain demi tempat di Piala Dunia. Itu keputusan yang sulit, karena fans Inter mencintai saya, sementara fans Milan membenci saya. Tapi di sisi lain, ada Gennaro Gattuso yang menunggu saya, karena dia adalah sahabat baik saya. Nicola Ventola, saat menjadi tamu di FIFA El Football, berbicara mengenai laga Inter melawan Parma. Berikut pernyataannya, saya setuju dengan keputusan yang diambil oleh Inzaghi, dan dia tidak perlu memberikan pembenaran. Jika Anda adalah Inter, dengan skuad yang dimiliki saat ini, Anda bisa membuat keputusan seperti yang dilakukan Inzaghi ketika sudah unggul 2 gol atas Parma. Ini lebih kepada masalah mental. Inter sedang bersaing di 3 kompetisi sekaligus, dan pada hari Sabtu mereka sebenarnya cukup mengontrol pertandingan. Saya mendukung keputusan Inzaghi dalam situasi keunggulan seperti itu, tutup Ventola. Antonio Cassano, dalam acara FIFA El Football, membahas persaingan di puncak klasemen antara Inter dan Napoli. Menurut saya, De Laurentiis dengan bursa transfer Januari justru membantu Inter. Sekarang, satu-satunya laga tandang sulit bagi Nerazzurri adalah di Bologna. Lukaku, di babak kedua malam ini, dia tidak bisa menguasai satupun bola. Dengan skuad yang dimiliki Inter, mereka seharusnya sudah menutup perburuan gelar sejak lama. Mengenai laga tandang melawan Parma, Cassano menambahkan, saat unggul 2 gol, Inzaghi terlalu percaya diri bahwa pertandingan sudah selesai. Dari 5 pergantian yang ia lakukan, 4 diantaranya dikatakan karena cedera. Besok saya akan melihat apakah benar begitu. Jika seseorang mengalami masalah fisik, mereka tidak bisa pulih dalam 2 hari. Jika memang cedera, saya akan mengakui dia benar. Tapi jika pemain yang diganti ternyata bermain besok, itu berarti dia membuat keputusan dengan keyakinan bahwa laga sudah dimenangkan. Saya tidak setuju dengan pergantian pemain yang dilakukannya.